Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di program Tanya Ustadz. Dari Futuregate Media, bersama saya, Maulana. Brother Filah, olahraga menjadi kebutuhan bagi manusia untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Mulai dari yang ringan-ringan seperti berjalan kaki, jogging, maupun berenang. Sampai olahraga berat seperti yang kita lihat dalam angkat beban, lari ratusan kilometer, dan lain sebagainya. Beberapa orang bahkan menjadikan olahraga sebagai sumber penghidupan dengan menjadi seorang atlet profesional. Olahraga tentu pada asalnya baik. Apalagi jika kita niatkan untuk melanggengkan ibadah kita. Bahkan, beberapa ibadah membutuhkan kekuatan fisik agar lancar menjalaninya. Sholat sampai ibadah umroh atau haji tentu lebih baik dilakukan dalam kondisi fisik yang sehat, bukan? Nah, sebenarnya bagaimana sih Islam memandang olahraga yang dilakukan kaum muslimin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Olahraga bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi untuk menjaga kesehatan dan untuk mencari hiburan untuk diri sendiri. Ini hukumnya boleh. Tidak ada larangan dalam syariat Islam untuk menjaga kesehatan dan menghibur diri. Dan olahraga adalah perkara yang dibolehkan. Sisi kedua adalah dari sisi tinjauan anjuran syariat itu sendiri. Bahwasanya jika seseorang berolahraga dengan niat untuk mempersiapkan dirinya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perkara yang sangat dianjurkan. Allah taala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk mereka semampu kalian dari kekuatan. Yani al-quwwah, kekuatan. Yang dimaksud dengan al-quwwah di sini kata ulama ar-ramyu. Di zaman Nabi itu memanah. Yani kemampuan untuk memanah. Di hari ini untuk menembak dan semacamnya. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi ahab ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Dua-duanya punya keutamaan, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai seorang beriman, orang yang beriman yang kuat, yang sehat. Dan olahraga di hari ini salah satu sarana untuk bisa meraih kesehatan tersebut. Sisi kedua inilah yang kita dianjurkan untuk berniat di dalamnya ketika berolahraga, yakni untuk mempersiapkan diri jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, hampir saja terlupa untuk meniatkan olahraga agar mampu berjihad di jalan Allah. Tentunya, kita hanya mengharap pahala dari Allah ya Brother Filah. Bagi sebagian kita, memang olahraga terasa menyegarkan dan menyenangkan. Tak jarang, kita dapati diri kita begitu giatnya berolahraga sampai lupa waktu. Bahkan, bila tidak berolahraga, terasa ada sesuatu yang hilang dan kurang dalam menjalani hari-hari. Boleh nggak ya kita menghabiskan banyak waktu sekedar berolahraga saja? Ini olahraga dalam rangka untuk mencari hiburan untuk diri sendiri atau untuk menjalani hobi. Maka ini sudah ada aturannya pula. Kita dibolehkan untuk menyalurkan hobi yang boleh hukumnya seperti berolahraga, tapi tanpa harus berlebihan. Yani al-ghulu. Ghulu berlebihan selalu dicela dalam syariat Islam dalam semua perkara. Bahkan dalam ibadah saja, ghulu berlebihan itu dilarang. Apalagi dalam perbuatan yang dia adalah hukumnya mubah seperti berolahraga. Ghulu berlebihan di sini maksudnya seperti misalnya sampai lupa waktu karena ingin menyalurkan hobinya. Lupa waktu untuk sholat berjamaah, lupa waktu dia untuk memberikan hak kepada anak dan istrinya, dan lain sebagainya.
Jadi hendaklah dia pertengahan, mengatur waktunya sesuai dengan masing-masing hak. Yani keluarganya punya hak, dirinya juga punya hak untuk menyalurkan hobi. Dia juga punya hak yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan seseorang mampu untuk membagi yakni waktunya dengan baik, mengolah waktu dengan baik tanpa terjadi hulu di dalamnya, maka tidak ada masalah orang itu berolahraga meskipun dalam waktu yang panjang sekalipun. Ingat ya, jangan sampai lupa waktu. Terutama karena hidup kita pada dasarnya kan untuk beribadah dan meraih pahala dari Allah. Mudah-mudahan dari olahraga kita bisa mendapatkan manfaat tersebut. Pahala dalam syariat Islam sangatlah mudah untuk didapatkan. Amalan dunia yang kita lakukan, yakni aktivitas duniawi yang kita lakukan bisa menjadi pahala sesuai dengan niat dan maksud kita. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya semua perbuatan itu bergantung dengan niat seseorang. Yani amalan duniawi, tapi kita niatkan untuk kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan pahala. Niatnya misalnya di hari ini adalah seseorang berolahraga dengan niat supaya jasmaninya sehat, supaya dia bisa tetap bugar untuk bekerja, untuk menghidupi keluarganya, supaya tidak sakit. Maka inilah niat yang baik. Niat yang baik. Yang insyaAllah ta'ala akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala aktivitas olahraga yang dilakukan dengan niat tersebut. Inilah perlunya kita bertanya kepada seorang ustadz. Selain untuk dimintai ilmunya, kita juga dapat hidup lebih baik dan efektif dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Coba bayangkan kalau kita tidak menyertai niat yang benar ketika berolahraga. Pastinya akan jadi sia-sia perkara dunia yang tidak diniatkan untuk meraih ridho Allah. Lalu, bagaimana ya Islam mengatur urusan seseorang yang hendak menjadikan olahraga sebagai jalan hidup untuk mencari penghasilan? Kemudian masalah seseorang menekuni profesi menjadi pelatih, trainer dalam bidang-bidang olahraga tertentu, seperti misalnya di trainer untuk supaya otot bisa bagus di gym kayak gitu, atau trainer di berenang misalnya untuk laki-laki, boleh hukumnya. Itu adalah profesi yang halal. Dia memiliki kemampuan di situ. Misalnya dia ahli dalam masalah renang. Berenang adalah salah satu olahraga yang disanjung dalam Islam. Boleh dilakukan hal itu asalkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, yakni tidak ada aurat di situ, tidak menyentuh aurat orang lain. Dibolehkan hukumnya, bukanlah perempuan yang dia latih dalam berenang atau ketika masalah mengolah badan, boleh hukumnya asalkan dia menutup aurat dan niatnya adalah untuk kebaikan. Sesungguhnya Allah itu maha indah, menyukai yang indah. Semua orang mengerti bahwasanya perut yang six-pack itu lebih disukai daripada perut yang buncit, oleh dirinya sendiri, oleh orang lain maupun oleh keluarganya. Sama halnya dengan pakaian yang bagus. Nabi ditanya, yakni bagaimana dengan seseorang yang dia suka kalau sendalnya itu bagus, pakaiannya itu bagus. Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, itu bukan hal yang tercela. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Keindahan di tubuh seseorang itu ada. Seperti laki-laki, dia ototnya bagus, dia tidak gendut. Kemudian dia perbaiki di tempat yang sudah ditentukan, menutup aurat dengan bagus. Hal yang dibolehkan. Dan melatihnya pun juga hal yang dibolehkan. Rezeki yang didapat darinya, insya Allah adalah rezeki yang halal. Karena hal itu adalah perkara yang mubah. Nah. Menarik memang untuk bicara soal olahraga. Apalagi Islam juga mengenal olahraga tertentu yang sering dikaitkan dengan sunnah atau aktivitas di zaman Nabi, yakni memanah, berenang, dan berkuda. Dulunya di zaman Nabi SAW, memanah, berkuda, dan berenang itu bukanlah olahraga yang kita kenal di hari ini. Karena dia adalah kemampuan yang harus dimiliki
kekuatan yang harus dikuasai oleh orang Islam dalam rangka berjihad. Berkuda itu bukan olahraga di zaman Nabi SAW. Tapi dia adalah latihan fisik, latihan kemampuan, kecerdasan dalam mengendarai kuda. Tujuannya untuk apa? Untuk jihad fisabilillah. Untuk jihad fisabilillah. Di hari ini kan bukan itu tujuannya. Sehingga saya mengatakan tidak olahraga, bukan olahraga. Tujuannya sekedar untuk balapan. Tujuannya untuk pamer keahlian saja, diberi piala dan sebagainya. Yang tidak ada nilai jihadnya di situ, kembali ke masalah senang-senang saja. Itu perbedaannya. Jadi penting sekali membedakan dua sisi olahraga ini dari pandangan murni syariat, mengasah kekuatan dalam tujuan untuk jihad dan untuk senang-senang. Di zaman Nabi seperti memanah, berkuda dan berenang itu adalah kebutuhan yang harus dimiliki kaum muslimin di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tidak bisa dikatakan itu sebagai inilah olahraga Islami. Tidak. Itu adalah wasilah, adalah kebutuhan untuk jihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata begitu ya. Beda zaman, beda pula niatnya. Semoga Allah selalu luruskan niat kita dalam beribadah kepadanya. Amin. Terakhir nih Ustadz, tolong nasihati kami para pemuda agar olahraga ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Olahraga untuk anak muda, menurut pandangan kami, anak muda yang seusia SMA atau anak kuliahan, itu masuk ke olahraga yang untuk senang-senang saja. Dia ingin menyalurkan hobinya saja. Menurut kami, janganlah seorang anak muda berlebihan dalam hal itu. Hendaklah dia fokus kepada cita-citanya. Hendaklah dia fokus kepada pelajarannya. Hendaklah dia fokus kepada bidang yang dia geluti. Supaya dia menjadi orang yang berhasil. Kalaupun dia ingin menyalurkan hobinya dalam olahraga tersebut, silahkan dia lakukan namun dengan sewajarnya. Tanpa berlebihan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anak muda itu kesehatan, kekuatan. Allah Ta'ala memberikan anak muda itu waktu yang luang. Jangan sampai mereka rugi dalam hal tersebut, dalam nikmat tersebut, nikmat kesehatan dan nikmat luang. Nabi sudah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat di mana banyak manusia yang rugi di dalamnya, yaitu nikmat kesempatan, nikmat luang dan nikmat sehat. Dan dua nikmat ini kita lihat terkumpul pada diri anak-anak muda, pemuda-pemuda Islam. Mereka memiliki kesehatan yang luar biasa, tenaga yang luar biasa, memiliki waktu yang tidak terbatas. Sayanglah waktu tersebut, kesehatan tersebut, kalau 50%-nya, kemudian 70%-nya, 80%-nya dia habiskan hanya untuk menyalurkan hobi, senang-senang untuk berolahraga. Hendaklah kekuatannya dan waktu luangnya digunakan untuk meraih cita-cita dia yang bermanfaat. Meraih hal-hal yang bermanfaat dunia dan akhirat untuk masa depan dia. Belajar agama, datangi pengajian, berbakti kepada kedua orang tua. Hal-hal itu yang harus dia perbanyak supaya mendapatkan keberkahan dari usia muda tersebut. Nah, itulah tadi Brother Villa. Perkara olahraga yang ternyata perlu kita ilmui agar mendapat kebaikan saat melakukannya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari episode Tanya Ustadz kali ini. Dan sekali lagi, semoga Allah memberi kemudahan agar kita bertemu kembali di episode lainnya. Tentu dengan tema berbeda terkait dengan permasalahan di sekitar kita. Saya Maulana, beserta tim Tanya Ustadz dari FG Media mohon undur diri. Wallahu waliyul taufiq wassadat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.